Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rehana Aulisifa selaku Master of Ceremony pada acara sore hari ini. Sebelumnya, aku ingin ngajak teman-teman untuk on cam nih selama acara berlangsung. Jadi jangan lupa untuk on cam ya. Baik, sebelum mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Nah, acara sore hari ini adalah nalari atau nalar ilmiah dengan materi statistik non parametrik. Wah, udah keren banget nih materinya. Nah, kepada peserta nalari diharapkan untuk mengisi pretest yang ada di kolom chat room. Pretest dilakukan selama 5 menit ya. Nah, mungkin selanjut aja, saya izin membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, dilanjutkan oleh doa, lalu ada pembacaan CV moderator, dilanjutkan dengan CV pembicara, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara, juga ada sesi tanya jawab. Selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada pemateri dan sertifikat kepada moderator. Dan yang terakhir ada dokumentasi serta penutupan oleh MC. Baiklah, mungkin langsung aja saya bacakan CV pada moderator kita yang kece banget hari ini. Mungkin pada operator bisa dibantu untuk menampilkan CV-nya. Baik, moderator kita pada hari ini ada Kasafana Azahra. Kasafana Azahra merupakan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di program studi pendidikan tata busana. Untuk organisasinya, beliau sebagai staf divisi PSDA KPM UNJ 2024 dan juga pernah melakukan kepanitiaan. Beberapa di antaranya adalah sebagai staf LO Expo 2024 dan juga staf LO IDEA Kepudi. Juga memiliki beberapa kemampuan, yaitu kemampuan keinginan kuat dalam mengerjakan sesuatu, kemampuan kerjasama dengan baik dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada operator atas bantuannya. Dan mungkin kita langsung aja panggilkan Kak Salkana sebagai moderator hari ini. Halo Kak Salkana. Halo juga Rai, suaranya kedengeran jelas nggak kira-kira? Cukup kecil Kak. Kalau sekarang lebih jelas nggak? Baik, sudah pada Kak Salkana dipersilakan untuk mengambil alih acara. Terima kasih juga buat Rayana selaku MC. Sebelumnya perkenalan kembali ya, aku Safana Zahra selaku moderator kali ini untuk membantu acara pada sesi kita hari ini. Nah, sebelumnya perkenankan aku juga buat baca CV dari pembicara kita hari ini. Boleh operator buat CV-nya? Baik, jadi ada CV-nya Kak Rahma di sini ada CV-nya Kak Rahma Rosalina Saraswati. Eh jadi Kak Rahma ini dari mulai work experience-nya kita bisa lihat dari data processing di PT Indonesia Teknologi Internasional Jakarta, terus matematik Olimpiad Tutor at Constanta, eh Mathematics and Research Tutor, Editor in Chief, Research, Chief Research Officer, dan Research Teacher. Selanjutnya ada Education. Kak Rahma eh, lulusan dari
Universitas Indonesia. Lulusan di awal ada lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, eh, Bachelor of Education in Mathematics, dan juga buat pendidikan selanjutnya ya, di Universitas Indonesia di Master of Mathematics. Untuk personal skill-nya, Kak Rahma itu menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga Inggris. Selain itu untuk eh, nah, dan masih banyak lainnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung aja nih ke arah mana langsung. Tapi sebelumnya diinformasiin juga, eh eh iya, tapi sebelumnya diinformasiin juga untuk teman-teman yang baru hadir atau yang belum mengisi pretest, membuat mengisi pretest terlebih dahulu di link yang ada di kolom chat. Eh, dan karena presensi pada acara kali ini dilaksanakan dengan pretest di awal acara, absensi kehadiran di Zoom, dan postes di akhir acara. Nah, buat Kak Rama sendiri udah ada di Zoom, kira-kira udah ada di Zoom belum, Kak? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas, Kak, aman banget. Alhamdulillah Nggak ada udah ada di, kresek-kresek ya? nggak begitu kresek-kresek sih, Kak, aman. Alhamdulillah udah di Zoom juga, Kak. Mungkin boleh perkenalan. eh Kira-kira kakak harinya gimana nih? Maaf ya kak, apa namanya? Aku masih geter-geter karena nggak biasa. Belajar yang sempurna. Ya, Iya kak. masih. Kalau hari aku sibuknya sih sekarang kerja sama ngurus anak aja sih. Oh iya kak, makasih banget kak udah nyempetin diri buat jadi pemateri di Nalari. Mungkin selanjutnya buat sama pemaparan materi ini, teman-teman yang punya pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaannya di room chat Zoom dengan format nama instansi underscore pertanyaan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsungkan saja untuk Kak Rahma selaku pembicara pada acara hari ini. Saya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ehm, Gimana nih kabarnya teman-teman? Maaf ya kalau misalnya Sabtunya jadi terganggu malam minggunya yang harusnya jalan-jalan misalnya jadi harus belajar gitu. Jadi di sini saya mau menyampaikan materi tentang statistika non parametrik. Sebelumnya jadi mau ngejelasin dulu kalau materinya ini diambil dari materi saya selama kuliah statistik parametrik di UNJ. Itu yang disusun oleh dosen saya, itu Bu Korimedianingsi MSI, yang bersumber dari buku Sigel. Terus dari buku Sigel, eh, terus sama cuman ini materinya saya persingkat dan saya ngambil juga dari beberapa modul yang ada dari Universitas Esa Unggul. Itu sumber materi yang akan saya sampaikan hari ini. Kelihatan udah slideshow belum? Kelihatan Kak. Eh, Sebelum masuk ke materi statistika non parametrik, mungkin di nalari sebelumnya, di nalari kalau saya lihat di timeline nalari itu berarti di nalari 8 oleh Katia itulah dibahas statistika parametrik. Nah, bedanya statistika parametrik sama non parametrik itu apa sih, Kak? Nah, kalau yang dibahas sama Katia itu, jadi kan kalau misalnya kalian nanti melakukan penelitian APMM atau nanti skripsi, itu ngambilnya penelitian yang metodenya kuantitatif, itu akan berhubungan sama statistika. Nah, statistika itu dibagi jadi dua, ada deskriptif sama inferensia.
Nah, untuk statistika deskriptif mungkin kalian telah belajar gitu di SMA tentang mean, median, modus, itu namanya deskriptif karena mendeskripsikan. Nah, untuk statistika inferensial sendiri mungkin untuk anak IPA yang kalau SMA-nya masih ada IPA IPS ya, itu di kelas 12 ada belajar statistika inferensia. Nah, statistika inferensia ini dibagi lagi jadi statistika parametrik dan non parametrik. Nah, bedanya apa? Nah, kalau statistika parametrik itu kan kemarin kalian telah belajar sama Katia tentang uji T sama ANOVA. Nah, uji T sama ANOVA ini punya syarat di mana datanya itu harus berdistribusi normal dan linear. Sedangkan untuk statistika non parametrik nih, ketika kalian nanti melakukan penelitian kuantitatif, ternyata data kalian nggak berdistribusi normal, terus harus kayak gimana gitu. Nah, kalian yang dimaksud data berdistribusi normal itu kayak gini. Jadi sebarannya normal gitu, nggak condong nilainya nggak condong ke kanan atau ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau datanya nggak berdistribusi normal gimana? Nah, ini tuh ada beberapa pilihan kalian bisa eh, lakukan dengan buang pencilan. Pencilan itu bisa lagi nih. Dalam satu kelas misalnya ada 10 orang. Nah, 10 orang ini nilainya ada 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8. Ada satu orang nilainya 4 atau 5. Itu kan datanya jadi bikin datanya nggak menyebar gitu. Nah, itu bisa kalian buang tuh yang si angka 5 ini tuh bisa kalian buang si pencilannya gitu. Nah, atau kalian bisa melakukan dengan gunakan statistika non parametrik ini gitu. Nah, statistika non parametrik ini ke walaupun kelebihannya dia tidak perlu memperhatikan asumsi tidak tidak perlu memperhatikan asumsi bahwa data berdistribusi normal, tapi kekurangannya untuk statistika non parametrik ini butuh waktu yang lebih banyak gitu. Sekarang kita masuk ke statistik non parametriknya, kita bahas lebih dalam. Tadi udah jelas ya bedanya kalau misalnya kenapa kapan sih statistik non parametrik itu dipakai ketika kalian melakukan penelitian kuantitatif ternyata datanya nggak berdistribusi normal. Jadi kita pakai statistik non parametrik. Nah, di statistik non parametrik ini ada macam-macam uji. Kalian harus lihat dulu nih ujinya, uji apa? Eh, Kasus kalian, sampel kalian itu kayak gimana? Misalnya satu sampel atau dua sampel atau kalau sampel maksudnya ada satu kelompok, dua kelompok atau ada lebih dari dua. Biasanya umumnya untuk atau untuk materi APMM itu tuh makanya yang ini satu kelompok atau dua kelompok. Satu kelompok atau dua kelompok. Kalau yang kelompok ini biasanya dipakai untuk anak pasca sarjana, anak S2, S3 makanya yang lebih dari dua kelompok. Nah, umumnya di pendidikan, di penelitian pendidikan ataupun penelitian sosial, kita makainya materi yang dua kelompok. Jadi gini, kalau misalnya kalian nemuin kasus gini, uh, kan kalian lagi nguji nih. Nah, ujinya ternyata datanya nggak berdistribusi normal. Nah, berarti kan kita pakainya statistika non parametrik. Nah, dari statistika non parametrik ini kalian lihat lagi nih datanya satu kelompok, dua kelompok, atau lebih dari dua kelompok. Nah, ntar kalau udah lihat dari sini, kalian lihat juga nih datanya tuh bentuknya nominal, ordinal, atau interval. Nah, bentuk-bentuk data ini harusnya udah dipelajari di statistika parametrik sebelumnya, maka ya. Nah, yang akan dibahas pada materi kali ini itu non parametrik dua kelompok karena biasanya penelitian pendidikan atau sosial untuk APMM atau skripsi itu pakai dua kelompok. Nah, dua kelompok ini dibagi lagi jadi dua, yang saling berpasangan atau yang bebas. Nih, untuk kasus dua kelompok misalnya, dia tidak saling bebas atau berhubungan, jadi saling independen. Dan kalau kita bisa pakai uji-uji ini. Kalau yang saling bebas, kita bisa pakai uji-uji yang ini. Nah, yang kita bahas
itu umumnya biasanya yang dipakai ini uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Karena kalau kita bahas semua ujinya, semua materi tentang satu unpar itu butuh 1 semester gitu. Jadi ini saya buat ringkasannya yang paling umum dipakai aja gitu. Nah, jadi contohnya apa sih kalau yang dua sampel saling independen atau tidak saling bebas dan yang dua sampel saling bebas. Nah, kalau yang tidak saling bebas atau independen itu misalnya penelitian eksperimen. Terus jadi ada data sebelum sama sesudah. Biasanya kalau di penelitian pendidikan kita ambil nih pretest nih kayak contohnya kayak nalari ini kita ambil pretest. Terus dikasih materi nalari. Terus ada post testnya. Nanti diteliti nih hasil pretest itu masuknya ke data yang tidak saling bebas. Nah, kalau data yang saling bebas atau independen ini contohnya ya, pokoknya datanya nggak berhubungan itu, nggak ada sebelum dan sesudah. Bisa ada, jadi kalau dua sampel saling berhubungan itu biasanya digunakan di sampel yang sama. Jadi orangnya sama, cuman orangnya itu nggak didapat perlakuan apa enggak. Sedangkan kalau yang saling bebas, ini misalnya si kelompok A dia pakai perlakuannya. Misalnya kelompok A dia dikasih perlakuan, kelompok B nggak dikasih perlakuan gitu. Yang tidak saling bebas, kita akan mempelajari uji Wilcoxon. Nah, gimana sih cara uji Wilcoxon? Nah, untuk prosedurnya, pertama kita menentukan hipotesis H0-nya M sama dengan 0 dan H1-nya atau H-nya M tidak sama dengan 0. Ini kan kalau untuk merumuskan hipotesis kan hampir mirip sama kayak statistik parametrik ya H0 H1-nya. Nah, terus habis itu kita tentuin alfanya atau taraf nyatanya. Umumnya biasanya kalau buat ini alfanya itu 0,5 buat skripsi atau penelitian APMM. Jadi alfa biasanya umumnya 0,5. Terus kita hitung statistik uji. Caranya hitung. Nah, kalau non parameter ini hitung statistik ujinya makanya lebih lama karena dia itu biasanya manual. Kalau SPSS bisa, cuman eh, agak bingung aja gitu nanti dapat data-datanya kayak gimana. Jadi makanya kelemahan dari non parametrik gini karena kita biasanya makanya untuk yang sampel kecil, kalau sampel besar agak membutuhkan waktu yang lama gitu untuk pakai non parametrik. Baiknya kalau sampel besar kita buang pencilan-pencilannya nanti baru kita olah datanya sampai normal. Nah, itu sisi tiap pasang data, terus berikan peringkat untuk tiap-tiap sisi dari pasangan pengamatan sesuai dengan besarnya dari yang terkecil sampai terbesar tanpa memperhatikan tanda dari sisi itu atau nilai absolut, nilai mutlak. Jika ada dua atau lebih selisih yang sama, maka peringkat untuk tiap-tiap selisih itu adalah peringkat rata-ratanya. Nah, beri tanda positif atau negatif pada peringkat untuk tiap selisih sesuai dengan tanda selisih. Sisi 0 tidak diperhatikan, jumlah semua peringkat bertanda positif, kita tanda jadi T1, dan semua peringkat yang bertanda negatif T2. Nanti kita tentukan nilai terkecil dari nilai T1 dan T2. Yang terakhir sama kayak statistik parametrik, itu kita menarik kesimpulan. Jadi sebenarnya untuk caranya, langkah-langkahnya mirip statistik parametrik, cuman beda di menghitung statistik ujinya aja. Jadi menghitung statistik ujinya tuh langkah-langkahnya beda. Ini contohnya, contoh untuk uji Wilcoxon, untuk data yang tadi tidak saling bebas ya kan dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap tingkat produktivitas pegawai rekam medis sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi ada pegawai rekam medis di suatu rumah sakit dikasih pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Kan datanya ini tidak saling bebas ya, saling berhubungan. Nah, pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah pelatihan. Diambil sampel acak, jadi diambilnya cuma 10 pegawai. Dengan taraf nyata atau alfanya 5%. Nah, dia mau tahu apakah terdapat peningkatan produktivitas kerja pegawai setelah dilakukan pelatihan. Nah, H0-nya tidak ada perbedaan kan. Jadi H0-nya itu tadi
Maksudnya, ini kalau secara kata-kata berarti tidak terdapat perbedaan. Karena kalau di sini kan sama dengan, jadi M sama dengan nol. Jadi nggak ada perbedaan. Sebelum dan sesudah tuh sama, sama dengan nol. Kalau ada kalau ada perbedaan tidak sama dengan nol atau M1 sama dengan M2. Kalau H1 M1 tidak sama dengan M2. Nah, H1-nya terjadi peningkatan produktivitas kerja yang signifikan sesudah dilakukan pelatihan. Jadi H0-nya tidak terdapat perbedaan, H1-nya terdapat perbedaan. Nah, nilai taraf nyatanya itu kan tadi 0,05 ya alfanya. Terus jumlah N-nya 10. Terus karena 0,05 satu arah, kita lihat di tabel Wilcoxon. Tabelnya kayaknya belum dimasukin ya di sini. Tabelnya. Nih untuk 0,05 N10. Untuk yang satu arah, ini kan dua arah. Harusnya hmm, ini kalau ini kan jadi ini nanti ada tabel khusus gitu. Kalian bisa cari di Google. Kalau ini kan tadi dua arah kalau yang dari Esa Unggul. Nah, kalau di Google, dan kalian cari aja tabel Wilcoxon. Dan kalian lihatnya gini, kan lihat tabelnya itu, cara lihatnya. Kalian lihat nih, N-nya berapa? 10. Ininya alfanya 0,05. Nah, ini kan cara tutel dua arah, jadi hasilnya 8. Tapi kalau satu arah, hasilnya itu 10. Gitu. Terus ini nilai T, ini namanya T-table. Kalau bahasa orang statistik, ini namanya T-table. Nah, sekarang kita cari T hitung. T hitungnya tadi ada 10 sampel ya kan, ada 10 sampel, ada nilai sebelum sama sesudah. Nah, cara nyarinya gimana T hitungnya? Ini kan ada nilai sebelumnya 100 nih. Orang pertama nilai sebelumnya 100, sesudahnya 105. Berarti bedanya plus 5. Gitu terus orang yang kedua sebelumnya 98, sesudahnya 94, bedanya minus 4. Nilainya berkurang kan. Nah, udah kita rank. Kita ranknya misal eh, ini rank yang kalau yang sebelah sini yang tulisan rank ini yang nggak memperhatikan tanda positif negatifnya. Jadi eh, kalau yang plus satu itu berarti ranking satu kan. Terus yang plus dua ini kan ada dua. Ini kan ranking satu. Ini plus satu. Maksudnya yang eh, ranking satu tuh dia urutan terkecil. Urutan terkecilnya, ini selisihnya paling kecil, itu dia kan peringkat satu. Nah, terus yang selisihnya terkecil kedua, ini ada plus dua, ada dua. Nah, ini berarti kan peringkat dua, ini peringkat tiga misalnya. Nah, dua tambah tiga kan lima. Dibagi dua jadi peringkat dua setengah. Kayak gitu. Terus, terus cari lagi nih yang selisihnya berarti plus tiga. Plus tiga kan berarti bener ya peringkat empat. Terus habis tiga, empat nih. Empat ini ada dua. Ini sama ini. Ini kan peringkat lima, ini enam. Lima tambah enam, 11, dibagi dua jadi lima setengah. Kayak gitu. Terus peringkat limanya ada dua juga nih. Yang nilainya lima ada dua. Ini peringkat tujuh, peringkat 8, dibagi dua jadi tujuh setengah, tujuh setengah. Peringkat 9 berarti di sini.
terus habis itu 10. Pokoknya kalau ada yang nilainya sama, berarti peringkatnya dijumlahin terus dibagi dua gitu. Nah, terus baru ini kan ranknya, kalau rank yang tidak tadi nilai absolut, yang nilai mutlak yang nggak merhatiin nilai positif atau negatif. Dan sekarang kita lihat yang memperhatikan nilai positif atau negatifnya. Kalau perhatikan nilai positif atau negatifnya, berarti kan ini dia kan positif ya tandanya. Peringkatnya peringkat 7,5 gitu. Pokoknya kita pindah-pindahin ini dari sini ke sini. Udah kita jumlahin peringkatnya, kita dapat teh hitungnya 36,5 sama 18,5. Itu yang positif 36,5, yang negatif 18,5. Nah, teh hitungnya tadi langkahnya pilih teh hitung yang terkecil. Teh hitung yang terkecil berapa? 18,5. Yang 18,5 ini kan teh hitungnya yang terkecil 18,5. Terus tadi teh table-nya kita dapat 10 ya. Teh table-nya kita dapat 10, teh hitungnya 18,5. Nah, karena teh hitung lebih besar dari teh table, H0 diterima. Kalau H0 diterima, apa tadi H0? H0 itu tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah pelatihan kayak gitu. Kira-kira untuk uji Wilcoxon ada yang bingung nggak sebelum kita lanjut? Ini untuk data yang berpasangan. Jadi ada biasanya data sebelum atau sesudah pretest, post test kayak gitu. Oke, kalau udah jelas atau karena saking bingungnya jadi bingung mau nanya apa. Karena emang materi stat non par ini emang yang paling susah ya. Jadi kadang bingung juga. Tapi tenang aja kalau data kalian berdistribusi normal itu aman. Oke, kita lanjut dulu aja pakai Man Whitney. Nah, Man Whitney ini untuk uji Man Whitney ini digunain untuk data yang eh, tidak berpasangan. Jadi terdapat perbedaan rata-rata untuk prosedurnya, H0-nya sama sama kayak statistika parametrik atau yang uji Wilcoxon. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi sama gitu. Jadi mau dikasih perlakuan apapun. Misalnya kalau kalian penelitian pendidikan, yang satu mau pakai uh, flashcard misalnya, kelas yang A, kelas A mau pakai flashcard, kelas B nggak pakai flashcard. Nah, kalau antara yang pakai flashcard atau enggak, H0-nya tidak terdapat perbedaan. Sedangkan H1-nya ada perbedaan. Rata-rata satu sampel dengan yang lainnya. Terus kita uji Man Whitney. Uji Man Whitney sama cari U. Kalau tadi kita Wilcoxon carinya T hitung, kalau Man Whitney carinya U hitung gitu. Nah, biasanya kalau di statistika parametrik, kalau data berdistribusi normal, kita pakainya uji T tidak berpasangan. Tapi kalau data yang nggak berdistribusi normal, pakainya Man Whitney. Nah, ini untuk cara cari U hitungnya. Nah, sama daerah tolaknya H0 ditolak kalau U hitung lebih kecil dari U table. Nah, untuk U table-nya tadi sama. Kalian bisa cari di Google, cari table Man Whitney. Nanti untuk dapat U hitungnya. Terus kita menghitung kriteria pengujian. Jadi kita udah dapat misalnya tadi sama kayak tadi U hitung sama U table. Kalau U-nya lebih kecil, U hitung lebih kecil dari U table berarti ditolak H0-nya. Tapi kalau U hitungnya lebih besar dari U table, H0 diterima. Nah, cara cari hitungnya, kita gabungkan dulu kedua kelompok sampel independen, terus urutkan tiap anggota mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jika ada dua atau lebih pengamatan yang sama, maka peringkatnya yang diberikan pada tiap-tiap anggota sampel adalah peringkat rata-rata. Sama, pokoknya sama, caranya sama kayak Wilcoxon. Bedanya ini untuk data data yang tidak berpasangan. Beda. Terus cara ngitungnya, yang beda cuma cara hitungnya doang. Terus itu jumlah peringkat masing-masing bagian. Nah, ini contoh soalnya.
Jadi di sini ada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kepuasan pasien yang menggunakan asuransi BPJS dan asuransi umum. Ini kan jelas beda ya, nggak ada hubungannya. Pasien yang satu pasien asuransi BPJS, yang satu pasien asuransi umum. Kalau yang sebelumnya kalau yang Wilcoxon tadi itu datanya kan saling berpasangan ya. Sampel yang satu pakai data sebelum, yang satu sesudah. Jadi orangnya sama, cuma dikasih yang sebelum ada perlakuan sama setelah perlakuan. Kalau yang ini dua-duanya beda. Yang satu BPJS, yang satu umum, nggak ada hubungan sama sekali. Nah, diambil 12 pasien secara random yang menggunakan BPJS dan 15 pasien yang menggunakan asuransi umum. Terus dicari nih skor kepuasan pasien dari kedua jenis asuransi tersebut diukur. Nah, datanya kayak gini. Untuk BPJS, nah kan udah nih scoring. Sama kayak tadi, kita lihat misal yang paling kecil ini kan dari sini, yang paling kecil itu 10. Nah, 10 itu ada dua, peringkat satu, peringkat dua, diambil tengah-tengahnya 1,5 gitu. Terus dicari lagi yang paling kecil 11 peringkat 3 karena cuma satu jadi dia peringkat 3. Terus lagi cari lagi yang kecil lagi 12 peringkat 4 tapi yang nilainya 12 ada dua nih. Jadi peringkat 4 sama peringkat 5 jadi 4,5 rankingnya. Gitu terus sampai yang terbesar. Didapat tadi jumlahin dapat R1 102,5. Udah, ini untuk yang BPJS. Sekarang kita cari yang pakai asuransi umum. Sama caranya kayak tadi. Yang paling kecil kepuasannya apa? Paling kecil. Nah, kalau ini datanya tapi digabung. Jadi misalnya ini kan yang paling kecil 14 ya. 14 itu dari semua data ini, itu dia peringkat 6. Ini kan terakhir 12 nih, peringkat 5. Oh, habis 12, 13 nggak ada kan di sini. Langsung ke 14, dia peringkat 6. Kita habis 14, 15. 15 ada dua yang ada di skor umum sama di BPJS. Berarti dia peringkatnya 7,5. Nggak 7,8, jadi 7,5. Gitu. Dapat R2-nya 275,5. Udah sampai sini. Udah nentuin rankingnya. Udah kita hitung rankingnya. Kita masukin ke rumusnya. Nih rumusnya ini. Rumus U1. Tadi yang tadi di depan N1. N-nya kan yang BPJS 12 ya kalau nggak salah. Yang umum 15. Dimasukin aja ke rumusnya. N1 N2-nya kan 12 15, terus R1-nya masukin dapat U1 155,5, U2 24,5. Nah, kita ambil sama nilai yang paling kecilnya. Nilai paling kecilnya 24,5. Nah, untuk U-table-nya kita cari nih. Nah, ini U-table-nya kita cari ini. Tadi N-nya satunya 12, N2-nya 12. U-table-nya berapa dapatnya? Table-nya dapatnya 3, 3. Baru kita masukin lagi sini. Table-nya 33, hitungnya 24,5. Nah, 24,5 sama 33 berarti lebih kecil. Hitungnya lebih kecil kan? Hitung lebih kecil dari table. Maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kita lihat lagi. Tadi H0 ditolak. Nah, kan kalau H0-nya berarti, kalau di sini belum ditulis ya H0 H1-nya. H0-nya tadi kalau di sini tidak terdapat perbedaan rata-rata satu sampel dengan satu lainnya. Berarti kalau H0 itu berarti tidak ada perbedaan antara yang BPJS sama yang umum. Sedangkan H1-nya ada perbedaan. Nah, tadi hasilnya itu H0
ditolak. Berarti ada perbedaan rata-rata skor kepuasan pasien yang ikut BPJS dengan yang asuransi umum. Kayak gitu. Itu sih untuk materi statistika non parametrik. Kira-kira ada yang bingung atau mau ditanyain nggak? Silahkan kembalikan ke moderator. Iya, jadi Mohon maaf semuanya kakak-kakak dan teman-teman semua dan terutama Kak Rahma. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan dari pihak eksternal tapi sudah diatasi. Ya, nggak apa-apa. Dikembalikan ke Savana. Udah selesai materinya. Mungkin ada tanya jawab. Jadi kalau itu tanya jawab untuk peserta yang ingin bertanya boleh dikirim pertanyaannya di kolom chat dengan format yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan mungkin kalau misalnya mau langsung eh, apa buka mic gitu nggak masalah juga boleh. Mungkin karena pas pada shock ya sama peristiwa tadi. eh, dan jadi buyar ya materinya ya. Mungkin Iya, Kak. kalau teman-teman ada yang kebingungan nanti sama materinya bisa PC aku. Tadi Oh kan iya ada Kak. nomornya ya. Itu aja kali ya. Iya Kak, boleh banget tuh. Jadi kalau misalnya ada yang bingungan atau misalnya mungkin lupa atau nggak paham gitu kan, pengen nanya-nanya lebih, boleh apa namanya kontak langsung aja ke Rahmanya. Insya Allah bersedia ya Kak ya. Ya, insya Allah dijawab ya. Kalau lagi senggang. Ya, Sapana itu ada yang minta absen aktivitas, mungkin bisa dikasih ke kolom chat. Oh Mungkin ya, dikembalikan ke MC aja langsung ya. iya sebentar. Iya mungkin atau mungkin dari Kak Rama sendiri ada mau nanya mungkin. Udah, nanti intinya kalau teman-teman mau nanya, feel free untuk tanya aku ya. Boleh dari Kak Gaisa, nih udah angkat tangan. ya sebelumnya terima kasih Kak Rahma buat materinya. Izin bertanya, Kak. Dari aku sendiri kan sebenarnya belum belajar statistik non parametrik gitu ya Kak. Nah kalau untuk di penelitian kayak gitu belum pernah pakai juga gitu Kak. Dari Kak Rahma sendiri waktu awal-awal belajar itu
eh, kesulitan di statistik non parametrik itu khususnya di penelitian itu seperti apa ya Kak? Soalnya sebenarnya belum terlalu eh, mendalami juga gitu Kak. Sebenarnya bingungnya itu biasanya umumnya anak KPM itu kalau uji apa kuantitatif udah paham nih statistika parametrik kan. Nah kadang eh, mereka tuh panik ketika data nggak berdistribusi normal. Itu tuh mereka panik harus ngapain gitu kan. Syaratnya kalau statistika parametrik harus datanya berdistribusi normal ya, yang parametrik yang diajarin sama Katia kemarin. Nah ketika tidak non parametrik pada panik nih, ini gimana datanya non parametrik, gimana gimana. Nah itu solusinya ya tadi kalian lihat yang table tadi, ini kalian lihat satu penelitian kalian itu satu sampel apa dua sampel atau lebih dari dua. Terus datanya nominal, ordinal atau ini interval. Nanti kalau udah ya tinggal kalian lihat nih mau pakai uji apa kayak gitu. Karena uji non parametrik kan banyak banget ya gitu. Nah, kalau ini Kak yang biasanya dipakai dari itu kan banyak gitu ya Kak statistik non parametrik itu yang biasa dipakai itu yang apa ya Kak? Yang tadi yang Wilcoxon sama Man Whitney. Oke Kak, terjawab. Makasih Kak. Oh ya, selanjutnya nih dari Divi, boleh pertanyaannya silahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Rahma. Perkenalkan nama saya Devi Pratama eh, dari angkatan 23. Jadi saya pengen nanya Kak, sebenarnya kita menggunakan uji non parametrik itu selain tadi yang datanya tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik itu, yang maksudnya yang detailnya tuh apa aja ya Kak ya? Karena kalau jadi kapan kita menggunakan uji parametrik dan kapan kita menggunakan uji non parametrik gitu Kak? Sebenarnya eh, kalau kalian mau langsung pakai boleh, cuman tadi emang lebih nggak efektif dibandingkan statistika parametrik. Kalau non parametrik itu kelemahannya dia nggak kalau untuk data banyak nggak efektif. Kalian mungkin daripada ribet-ribet, mungkin ada yang males daripada ribet-ribet uji linearitas, uji normalitas, dulu lebih baik kayak main langsung aja nih ke non parametrik aja. Tapi itu syaratnya tadi harus bukan syarat sih sebenarnya. Ini bisa dipakai kapan aja, cuman tadi kalau untuk datanya yang banyak itu nggak efektif intinya gitu sih. Jadi kalau emang kalian nanti dapat data banyak, datanya lebih dari 30 misal, terus datanya distribusi normal, saran aku mendingan buang pencilan-pencilannya dulu. Baru kalau emang dibuang pencilan-pencilannya ternyata masih nggak distribusi normal, baru pakai non parametrik gitu sih. Kalau datanya kecil mau langsung non parametrik sih nggak apa-apa kalau cuma 10 doang tadi itu sih. Tapi hasilnya tuh lebih akurat parametrik ya berarti ya Kak? Iya, kalau yang non parametrik itu dia nggak bisa, misalnya berlaku untuk penelitian kalian, tapi dia nggak bisa berlaku untuk dalam skala, nggak bisa di dalam skala besar. Misalnya tadi kayak tadi nih, BPJS sama umum ada perbedaan, tapi kalian tidak bisa menyimpulkan semua asuransi BPJS dan umum ada perbedaan di semua rumah sakit nggak bisa menyimpulkan kayak gitu. Cuman ya di rumah sakit yang kalian teliti doang. Oh gitu ya Kak. Berarti kalau misalkan kayak uji apa tadi namanya yang sebenarnya tuh uji T sama itu berarti uji parametrik ya karena dia bisa mengetahui karakter populasi hanya dari sampel gitu ya Kak. Iya, yang ya kalau yang diajarin sama Katia itu, yang ANOVA mau gitu. Oh berarti itu. Oke, terima kasih Kak. Ya sama-sama.
Mungkin buat selanjutnya aku mau coba nanya Kak, buat ujinya nih di penelitian statistik non parametrik menggunakan statistik non parametrik. Kalau ujinya tuh kebanyakan buat orang-orang yang awal-awal coba dengan penelitian menggunakan statistik non parametrik biasanya pakai apa Kak? Tergantung tergantung datanya. Tadi kayak datanya itu satu kelompok, dua kelompok, atau lebih dari dua. Terus bentuk datanya nominal, ordinal, atau interval. Baru kita bisa pakai uji-ujinya gitu sih. Tapi biasanya majoritinya tuh pakai yang mana Kak kira-kira? Nah, Atau kalau mungkin Kakak sendiri biasanya pakai yang mana Kak? kalau jujur kalau aku emang belum pernah penelitian kuantitatif yang statistika non parametrik ya. Kalau aku penelitiannya kalau waktu APMN itu eh, kuantitatifnya statistika deskriptif sama kalau skripsi R&D. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lebih mudah itu yang tadi Wilcoxon sama Mann Whitney. Oke, mungkin em, buat yang lain kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Boleh ditanya di kolom chat atau langsung apa raise hand terus bakal dipersilahkan buat eh, mungkin dicukupkan aja Kak buat apa sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah ya udah banyak juga yang tanya. Keren banget juga buat pembahasan kita buat hari ini. Aku tuh sebenarnya kan dari apa pendidikan tata busana ya, jadi kurang paham beginian dan ngeliatnya tuh kayak rumit tapi juga kompleks banget gitu. Salut deh buat orang-orang yang pakai apa statistik apa non parametrik ini. Eh, Mungkin selanjutnya semoga apa yang disampaikan sama Kak Rama bisa bermanfaat buat kita semua dan digunakan untuk kemudian hari. Amin. Eh, Berikut izinkan aku untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Jadi eh, untuk tema kita hari ini yaitu statistik non parametrik. Statistik non parametrik ini memiliki kelebihan untuk tidak perlu memperhatikan susu yang lebih, namun membutuhkan waktu untuk lebih banyak menyesuaikan dengan datanya. Yaitu kalau misalnya datanya kecil masih bisa digunakan, namun kalau datanya agak besar eh, agak susah gitu. Non parametrik nggak bisa menggunakan skala besar, jadi itu salah satu kelemahannya. Selanjutnya, pada saat ketika penelitian kuantitatif, namun datanya dapat disebutkan nomor. Ya, mungkin mungkin segitu saja dari eh, aku. Mungkin dilanjutkan untuk sesi penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Kak Rahma. Selaku pembicara dari malam ini. Boleh buat moderator sertifikatnya.
Kira-kira udah kelihatan belum nih? Udah lah ya. Em, Langsung aja. Sertifikat dengan nomor 147 garis miring SER garis miring KPMUNJ garis miring 7 garis miring 2024 diberikan kepada Kak Rahma Rosalina SPD MPD sebagai pembicara dalam kegiatan Nalari atau Nalar Ilmiah 10 dengan tema statistik non-parametrik yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Oleh Ketua Umum yaitu Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta yaitu Alif Rahman Hakim APMM dan juga Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Muhammad Raihan Murtada APM. Eh, Mungkin sebelumnya kita dokumentasi dulu kayak sertifikatnya. Ya, baik, saya terima. Tapi ini Halifnya salah nih ya gelarnya. MSI punya PD. Oh iya Kak. Oke, mungkin nanti di notes sama moderator. Oke. Oh, oke. Mungkin dari ababanya dari aku kali ya. Boleh Kak? 3, 2, 1. Terima kasih banyak Kak buat udah nyempetin jadi pemateri. Semoga diterima ya sertifikatnya. Eh Baik karena acara pemaparan materi oleh para pembicara telah selesai. Di sini aku selaku moderator juga pamit untuk diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rahma atas materinya yang sangat luar biasa. Dan juga Kak Safada nih yang udah kece banget membantu acara hari ini. Nah, selanjutnya ada pemberian Makasih sertifikat juga. kepada moderator, kepada operator mungkin bisa dibantu untuk penampilan sertifikatnya. Baik, sudah terlihat. Sertifikat dengan nomor 148 garing SER garing EKLPMUNJ garing 8 garing 2024 diberikan kepada Safana Zahra APMP sebagai moderator dalam kegiatan nalar ilmiah 10 dengan tema statistik non parametrik yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta 3 Agustus 2024 ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Kak Alif Rahman Hakim APMM serta Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Jakarta Muhammad Rehan Murtada APMM. Jadi untuk dokumentasinya bisa dibantu aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak kepada Kakak Operator. Ya, makasih juga Rai. Baik, selanjutnya kepada teman-teman jangan lupa mengisi post-test karena materi serta modul yang disampaikan pada hari ini akan diberikan setelah teman-teman mengisi post-test tersebut. Oh ya teman-teman, diingatkan kembali untuk sertifikat peserta nalari akan diberikan kepada peserta yang mengisi pretest, presensi, dan post-test. Maka dari itu, diharapkan teman-teman mengisi 3 hal tersebut yang akan kembali di-share oleh operator.
Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Baik guys, sebagai Mohon salah untuk satu teman-teman untuk on-cam nih biar kita meramaikan nalari 10 ini. Ayo guys, sebagai salah satu panitia nalari. Ayo guys, on cam guys, on cam. Baik, apa-apa dari saya, mohon bantuannya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Baiklah, mungkin karena hari mulai semakin gelap, maka acara pada sore hari ini saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rehana Lusifa, selaku Master of Ceremony. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Nalari sebelah.